Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riza Zamzamuna, salah satu mahasiswa IAIN Kediri akan menjelaskan kepada kalian dan juga berbagi informasi mengenai strategi pembelajaran kontekstual. Nah, dalam suatu pendidikan pastilah ada yang namanya proses pembelajaran, di mana adanya suatu interaksi antara pendidik, peserta didik, dan juga sumber pelajaran dalam lingkungan pembelajaran. Nah, untuk mendukung keberhasilan dalam pendidikan, maka hal yang harus dilakukan oleh pendidik adalah memperhatikan dalam pemilihan dan juga penggunaan strategi pembelajaran. Sebenarnya banyak sekali ya model ataupun metode-metode strategi pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran kontekstual. Secara etimologi, pembelajaran kontekstual itu berarti hubungan, konteks, suasana atau keadaan. Sedangkan secara istilah, pembelajaran kontekstual merupakan mengkaitkan materi yang telah disampaikan oleh guru dengan kehidupan nyata, sehingga diharapkan siswa terdorong untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika ada permasalahan yang muncul, mereka dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan keilmuannya. Secara filosofis, pembelajaran kontekstual ini menganut aliran konstruktivisme, di mana peserta didik itu mengkonstruksi pengalaman yang baru terhadap pengetahuan melalui hubungan sosial dan asimilasi akomodasi. Sehingga peran peserta didik di sini tidak hanya untuk menghafal mengenai pengetahuan, tetapi juga harus dapat mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan baru untuk melewati kehidupan nyata yang dialami. Dari landasan filosofis tersebut, dapat dipahami bahwa pembelajaran kontekstual itu berorientasi pada pengalaman, yaitu menemukan dan memahami adanya hubungan antara materi dengan pengalaman dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam penerapan pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah relating, yaitu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan siswa dapat memecahkan masalahnya dengan sendiri. Yang kemudian selanjutnya adalah experiencing, yaitu siswa harus memperoleh ilmu pengetahuan melalui eksplorasi, penemuan, dan juga penciptaan. Yang selanjutnya adalah applying, yaitu mengaplikasikan, menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dan yang telah diberikan oleh guru itu ke dalam kehidupan sekarang ataupun ke dalam kehidupan yang akan datang. Yang selanjutnya adalah cooperating, di mana siswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan di dalam lingkungan masyarakat yang ditandai dengan adanya respon dan juga saling berkomunikasi di sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah transferring, yaitu mengkombinasikan antara pengetahuan dengan pengalaman yang lama. Kemudian untuk memunculkan suatu pengetahuan dan juga ilmu yang baru. Setelah mengenai beberapa komponen penting, kita langsung saja kepada karakteristik dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu adanya kerjasama, yaitu dibentuknya suatu kelompok siswa. Yang kemudian adalah saling menunjang. Dan selanjutnya adalah suasana belajar yang menyenangkan, yang tidak membosankan. Dan selanjutnya adalah belajar itu lebih antusias bagi para siswa. Kemudian pembelajaran terintegrasi menjadi satu dan menggunakan berbagai sumber dan meningkatkan siswa untuk lebih aktif. Selanjutnya adalah untuk penerapan atau pengimplementasian pembelajaran kontekstual, maka harus memperhatikan beberapa asas-asas yang ada 7 asas, di mana yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan pada pemahaman materi daripada menghafal teori materi pelajaran. Nah, ketika peserta didik memahami dengan baik, maka akan mempermudah dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah
menemukan atau inquiry. Adanya proses perpindahan dan pengamatan menjadi sebuah prinsip atau menjadi sebuah pemahaman yang menekankan pada keberhasilan dan juga penerimaan ilmu pengetahuan melalui berpikir secara kritis dengan menemukan pengetahuan dalam pembelajaran yang kemudian dapat memecahkan masalah dengan didiskusikan secara kelompok. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah questioning atau bertanya. Nah, mendorong peserta didik untuk menyelidiki dan memunculkan rasa keinginan tahunya yang ada pada dunia luar. Dan selanjutnya adalah masyarakat kelompok, di mana di sini terdapat suatu kelompok belajar yang terdapat kegiatan tukar-menukar mengenai pemikiran atau mengenai ilmu pengetahuan, maksud saya, untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Dan yang kelima adalah pemodelan atau modeling. Dalam hal ini menampilkan contoh dalam pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru ataupun siswa yang dipilih. Yang kemudian peserta didik akan terdorong untuk berusaha berpikir dan bekerja keras dalam memahami suatu mata pelajaran. Dan yang keenam adalah refleksi, di mana mengkaji dan merespon kembali apa yang telah disampaikan oleh guru. Dengan ini peserta didik lebih paham mengenai pengetahuan dan telah memperoleh ilmu, dan mereka menganggap sebagai suatu pengayaan atau revisi terhadap suatu pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penilaian sebenarnya, di mana adanya kumpulan dari beberapa data-data mengenai kemajuan atau perkembangan dan mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Nah, itulah beberapa asas-asas yang harus dilakukan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran kontekstual yang lancar dan sesuai dengan keinginan dan tujuan. Untuk mengimplementasi mengenai pembelajaran kontekstual, maka guru harus memperhatikan langkah-langkah untuk penerapannya. Yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran Anda akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan juga keterampilan barunya. Kemudian melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry pada semua topik. Kemudian mengembangkan sifat keinginan tahunan siswa dengan cara questioning, yaitu atau bertanya. Setelah itu menciptakan masyarakat belajar dengan membentuk beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswanya dengan adil. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran dan lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir, lakukanlah penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Nah, itulah beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan pendidik dalam mengimplementasikan dan dalam penerapan pembelajaran kontekstual ini di dalam kelas. Pembelajaran kontekstual ini dapat dijadikan suatu alternatif untuk dijadikan sebagai strategi pembelajaran di kelas untuk dapat membentuk dan juga mengembangkan potensi peserta didik dan juga mendorong peserta didik untuk selalu aktif di dalam kelas dan juga untuk mengembangkan agar dapat berpikir kritis. Nah, itulah sedikit pemaparan dan juga penjelasan saya mengenai pembelajaran kontekstual. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi hal yang bermanfaat dan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.